Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. New normal atau tatanan kehidupan baru saat ini tengah hangat diperbincangkan. Namun sudah barang tentu akan banyak hal baru yang harus diatur dalam menjalaninya. Untuk itu tentu diperlukan persamaan persepsi tentang apa itu new normal. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sosial Dr. Devi Rahmawati. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore, Mbak. Iya, Mbak Devi, ini mengenai new normal ini sebenarnya apakah sudah cukup dari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan saja begitu? Sudah cukup amankah? Ya, ada banyak hal yang mungkin memang secara umum masyarakat sudah mulai ada sesuatu yang berbeda. Paling tidak dari persoalan diksinya. Sosialisasinya sudah masuk, artinya oh new normal gitu. Walaupun menggunakan diksi bahasa Inggris, normal, orang masih dengar normal baru, oh normal baru. Nah, itu memang sudah cukup baik. Tapi itu tidak akan selesai. Karena tidak cukup hanya dengan wacana, tapi bagaimana nanti dengan aksinya, implementasinya. Ini yang masyarakat perlu dibantu betul. Karakter masyarakat kita secara kultural memang masyarakat yang sebenarnya sangat mudah untuk dikelola. Namun ada beberapa prasyarat untuk memastikan agar new normal ini atau penormalan baru kalau menurut teman-teman tata bahasa itu kemudian bisa dilakukan dengan paripurna. Pertama memang perlu ada keteladanan. Artinya masyarakat kita ini karena patron klien sangat bertumpu pada contoh. Jadi ketika para tokoh, para selebritis atau orang-orang yang dianggap masyarakat berada dalam posisi strata tertentu di dalam masyarakat, ketika mereka memiliki lelaku yang menunjukkan aksi new normal tadi, kita punya potensi membuat masyarakat berhasil melakukan transisi ke masa new normal tadi. Lalu yang kedua adalah memang perlu adanya demonstrasi perbedaan, new-nya itu di mana. Nah, artinya apa? Kehadiran aparat misalnya yang hadir dengan pendekatan yang persuasif, bukan represif, untuk selalu mengingatkan masyarakat itu perlu hadir. Karena apa? Seeing is believing. Mengingat karakter kultural masyarakat kita yang sangat simbolik. Jadi simbol-simbol perubahan, simbol-simbol yang merefleksikan new tadi, baru tadi, itu harus tampak. Misalnya apa? Salah satu perubahan yang paling besar yang akan tampak harusnya adalah perilaku mengantri. Baik itu masuk ke ruang kelas, baik itu masuk ke pasar dan sebagainya. Nah, untuk membiasakan hal tersebut, tentu saja perlu ada orang lain yang menunjukkan satu teladanannya. Kedua, kemudian aparat yang membantu tidak henti-hentinya mengingatkan. Kenapa? Faktor ketiga secara kultural lagi, masyarakat kita ini sangat luwes. Saking luwesnya, mudah lupa. Nah, ini menjadi tantangan juga. Jadi makanya harus terus didampingi. Jadi perlu konsistensi begitu ya, Dok ya? Begitu ya, Mbak Betul. ya? Iya, nah ini bagaimana caranya juga untuk membedakan atau apa sih batasannya supaya bagaimana demonstrasi yang diperlihatkan oleh mungkin seperti aparat untuk memperlihatkan perbedaan dari yang sebelumnya dengan yang baru, ini bagaimana batasannya supaya tidak represif? Nah, pertama begini, tadi saya sebutkan kan, pertama keteladanan, kedua aparat. Nah, seringkali, jadi memang hal orang-orang pertama yang harusnya dididik terlebih dahulu tentang new normal, ini adalah kalangan itu dulu. Karena jangan sampai justru para Thomas misalnya, tokoh-tokoh yang terkenal itu justru menunjukkan lelaku yang against atau justru menentang aturan itu. Misalnya ketika disuruh ngantri karena merasa dirinya adalah tokoh atau orang hebat atau orang terkenal, malah nggak mau ngantri. Nah, itu akan menjadi rujukan yang tidak tepat bagi masyarakat, karena masyarakat kan mengatakan, loh, yang bapak itu boleh atau ibu itu boleh, kenapa kami tidak? Nah, ini menjadi berbahaya, gitu. Nah, karena masyarakat itu sebenarnya masyarakat yang ketika lokomotifnya benar, biasanya gerbongnya juga akan ikut. Nah, tapi aparat itu perlu ada di sana untuk gini. Kita bisa lihat di kondisi normal sebelum ada corona, saya yakin kita semua harus perlu mengapresiasi
aparat sekarang, misalnya contoh kepolisian, itu sudah sangat sabar dalam banyak hal. Dan ini yang tinggal ditambah lagi, energi kesabarannya. Bayangkan banyak ada orang yang bisa jelas tidak pakai helm, jelas misalnya melanggar ini lalu lintas. Itu aparat-aparat sekarang kan juga sudah cukup sabar, artinya mereka sudah terlatih. Nah, dalam hal ini saya optimis, ini tetap bisa dilakukan. Nah, kalau problemnya kemarin ini menjelang Lebaran, yang menarik adalah aturannya ada, misalnya nggak boleh mudik, tapi kemudian pesawatnya bisa terbang, atau bisnya bisa jalan, sehingga kemudian bandara rame dan lain-lain. Tapi ketika di pasar kan tidak ada sama sekali aparat yang kemudian menyampaikan ini tidak boleh. Kedua, inkonsistensi kebijakan itu sendiri. Artinya secara struktur, jadi kalau tadi kan ada dua perubahan itu, kultur dan struktur. Kulturnya tadi lewat dua cara tadi, keteladanan dan demonstrasi aparat. Kalau struktur itu sistemnya serius gitu. Artinya kalau memang misalnya bank itu atau pusat perbelanjaan itu yang masuk itu sehari hanya 20, ya tunjukkan memang diatur betul hanya 20 misalnya per 2 jam. Jangan kemudian tulisannya apa, kemudian aksinya di dalamnya apa. Ini yang akan menjadi problem. Nah, ini mengenai keteladanan yang dikatakan oleh Mbak Devi tadi bahwa harus ada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki persepsi yang benar. Nah, bagaimana caranya menyatukan persepsi dari tokoh masyarakat itu menjadi satu persepsi yang sama begitu? Nah, gini, artinya kelompok-kelompok masyarakat itu kan sebenarnya kita tahu secara sosiologis petanya itu kan ketahuan. Ini kelompok misalnya kelompok A, kelompok B, baik itu dari segi latar belakang ekonomi, dari segi latar belakang pendidikan, atau dari aspek agama misalnya dan sebagainya. Setiap tokoh itu pun pasti punya tokohnya lagi. Nah, ini mereka yang harus dirangkul betul untuk kemudian menggerakkan simpul-simpul di bawahnya. Sehingga potensi adanya pelanggaran yang justru dilakukan oleh para elit ini lebih kecil peluangnya. Nah, ini yang kita perkecil. Karena artinya kalau menunggu seluruh aparat mengamankan masyarakat, tidak akan mungkin. Ini tetap perlu kerjasama dengan masyarakat itu sendiri, yaitu para tokoh tadi. Nah, artinya apa? Kita tahu dari segi jumlah saja, aparat itu tidak akan mampu sebenarnya mengatasi jumlah masyarakat yang jauh lebih besar. Nah, artinya kita perlu melibatkan. Nah, siapa itu misalnya? Dalam konteks pertama adalah RT. RT itu menjadi menurut hemat saya simpul paling utama. Karena arus lalu lintas manusia yang pertama itu pasti di RT terlebih dahulu. Nah, RT-RT ini disiapkanlah jaringan komunikasi yang kemudian dihimpun secara berjenjang, yang sekarang dengan hadirnya teknologi itu tidak ada masalah gitu. Artinya ke level atas untuk kemudian mereka mengingatkan bahwa misalnya Bapak Ibu mohon maaf, dan itu dibuat sistem berlapis. Jadi dari mulai RT saja sudah ada pagar-pagar tanda kutip untuk memastikan bahwa orang yang keluar masuk itu paham betul kalau dia keluar, dia harus misalnya tadi punya helm, lalu kemudian jangan naik motor bertiga lagi atau berdua nih dan sebagainya. Itu semua dimulai dari RT. Dan informasi-informasi utama kayak sekarang semua orang bingung. Ini sekolah sebenarnya buka apa enggak sih nanti bulan Juni misalnya. Nah, kalau sudah punya jaringan komunikasi sampai RT, masyarakat itu yang sekarang itu justru banyak menerima informasi dari berita hoax karena mereka sudah malas sebenarnya lelah menonton berita-berita tentang corona, itu hanya membaca dari WA group misalnya, Line group misalnya, yang kebenarannya atau Facebook misalnya atau TikTok misalnya, yang kebenarannya belum tentu bisa divalidasi. Nah, RT menjadi satu-satunya harapan sekarang karena mereka yang betul-betul menguasai warganya dan biasanya diminta nanti mereka punya jaringan WA group. Jadi clear sebenarnya mana sih informasi yang bisa dipercaya, informasi formal resmi negara yang bisa dipercaya. Jadi artinya ini harus menggerakkan semua institusi, tidak bisa mengharapkan hanya 1-2 institusi formal yang melakukan hal ini. Nah, ini cara-cara atau jaringan komunikasi yang seperti tadi Mbak Devi katakan itu, contoh-contoh untuk konkretnya ini seperti apa misalnya? Loh, sederhana. Anda harus punya nomor kontak by name, by address RT. RT itu diwajibkan sekarang membuat
tidak ada alasan untuk kan kita physical distancing, nggak mungkin. Apalagi bicara konteks Jakarta ya, kota-kota besar. Mungkin kalau daerah kan kita punya kepala desa. Sebenarnya memanage-nya lebih mudah lagi. Gitu kalau orang di desa juga nggak ada masalah. Tapi kalau di kota WA group itu wajib gitu, sekaligus untuk pendataan. Belum lagi kemarin kita ada problem soal bantuan sosial. Kenapa RT menjadi krusial? Karena RT lah yang paling dekat dengan denyut masyarakat. Siapa yang tiba-tiba sakit, siapa yang kemarin tiba-tiba meninggal, siapa yang kemudian di sekitarnya mohon maaf ada tiba-tiba gembel di sana. Lurah saja mungkin sudah tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Nah, RT ini menurut hemat saya jangan disepelekan. Mereka itu pusat utamanya. Tapi begini caranya, RT juga jangan dibiarkan sendirian. RT biasanya diminta misalnya juga untuk melibatkan, karena kita tuh punya kearifan sosial. Artinya kita juga guyup dan sebagainya. Nah, ini dibangkitkan lagi yang difasilitasi dengan teknologi. Nah, ini saya optimis kalau RT ini betul-betul digerakkan, pemerintah tidak perlu khawatir soal pendataan, soal apakah informasi sampai atau tidak, karena RT lah yang juga sekarang punya peran untuk melakukan komunikasi yang konvensional. Karena sekarang kalau informasi di handphone atau di televisi misalnya, masyarakat udah milih, saya mendingan nonton sinetron, saya mendingan nonton ini daripada nonton berita. Nah, artinya kalau dengan RT mereka bisa misalnya satu-satu gitu dengan WA grupnya, atau kemudian dia keliling sambil mengingatkan warga, Pak, Bapak, Ibu nih nanti nggak ada loh yang namanya dibuka sekolah, itu nggak ada, itu bohong nih, pemerintah udah resmi nih, saya tahu persis itu jadi ya udah siapkan anak-anak Bapak Ibu di rumah misalnya. Oh ya, pasar yang dibuka cuman pasar ABCDE, jaraknya hanya maksimal 5 km dari tempat Anda baiknya belanjanya di situ, karena kalau enggak Anda pasti disuruh putar balik misalnya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus segera difikirkan oleh pemerintah untuk menggerakkan mereka, dan dengan kehadiran teknologi ini mudah, saya optimis. Jadi melalui teknologi begitu ya Mbak ya? Ya. Nah, segala aturan atau kebiasaan baru dalam tatanan kehidupan baru ini sebenarnya bisa nggak sih diterapkan di masyarakat Indonesia khususnya? Memang untuk merubah perilaku itu butuh luar biasa, apalagi perubahan kultur. Nah, tapi tadi makanya perubahannya harus kultur dan struktur. Jadi sistemnya disiapkan, dipaksakan tanda kutip, orang awalnya terbiasa tapi akhirnya menjadi biasa, tapi kemudian kulturnya dibantu dengan tadi sosialisasi yang tiada henti, keteladanan, dan kehadiran simbolik orang-orang yang memang bertugas untuk menertibkan itu. Karena kalau bicara soal antri saja, Inggris tuh butuh lebih dari 50 tahun untuk memastikan warganya itu terbiasa antri misalnya. Tapi dengan kondisi darurat seperti sekarang, saya optimis sebenarnya masyarakat kita itu tadi, karena masyarakat kita itu sangat lentur dalam sejarahnya. Jadi untuk masuk dalam perubahan baru ini sebenarnya saya optimis malah bukan hal yang rumit sebenarnya, asalkan tadi prasyarat kultural dan struktural tadi terpenuhi. Nah, kalau dari karakter orang Indonesia ini, kira-kira nanti ketika kita memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal ini, apa saja sih kendala yang akan kita hadapi sehari-hari? Ya, pertama memang karena jumlah penduduk kita banyak, jangan heran kalau sebagian besar sebenarnya pasti akan comply, pasti akan mengikuti aturan yang ada, tapi sebagian akan melakukan akrobat personal. Itu wajar saja. Artinya jangan melihat orang-orang yang melakukan akrobat personal itu justru menjadi sebuah kegagalan. Tidak, wajar saja. Contohnya, 2 bulan pertama ini sebelum Lebaran itu kita lihat masyarakat kita dibandingkan masyarakat negara-negara maju sekalipun justru sebenarnya paling manageable, paling mudah dikelola. Artinya kita perlu optimis lah, dan itu dengan berbagai pengukuran yang ada, angkanya kan menurun. Misalnya angka pergerakan orang baru meningkat ketika Lebaran misalnya, mau menuju Lebaran, tapi kan ada banyak faktor yang menyebabkan itu meningkat misalnya. Nah, yang perlu dipahami adalah memang tadi kesiapan juga, ketika masyarakat sudah siap misalnya untuk cuci tangan, untuk hidup sehat, ada nggak alatnya? Nah, itu kan problem. Artinya masyarakat udah pengen cuci tangan, loh ini cuci tangannya di mana ya? Segala macam gitu misalnya. Lalu kemudian antri. Gimana mau ngantri gitu kalau ketika misalnya ternyata memang tidak dibuat aturannya di tempat perbelanjaan, ya orang dibiarkan aja masuk begitu aja. Ya masyarakat itu akan ngikut saja sebenarnya gitu loh. Karena tadi kita masyarakat komunal, masyarakat rame-rame. Jadi ya ketika ada keramaian kita punya kecenderungan untuk ngikut seperti itu.
Nah, Oke. artinya kita lihat sebenarnya beberapa pusat perbelanjaan kan tidak terjadi chaos ketika masyarakat disuruh ngantri, masyarakat ikut kok. Masyarakat paham, oh ya sudah, memang pola dan nggak ada kemarahan. Tidak ada misal, wah ini apa nih ngantri nih. Jadi sebenarnya perlu ketegasan tapi tidak represif begitu ya? Ya, karena masyarakat kita tadi, masyarakat yang sebenarnya sangat mudah diajak bicara. Iya. Gitu dan apa namanya masyarakat kita itu punya satu kearifan sosial yaitu apa? Kita terbiasa menjaga harmoni. Sebenarnya ketika ada 1-2 orang yang kemudian berbeda, itu kecenderungan umum orang juga tidak merasa nyaman. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nerobos misalnya atau apa, itu sebenarnya secara umum alam mental orang Indonesia kita tidak suka. Baik. Dengan deviasi-deviasi seperti itu tidak suka. Kita lebih suka sesuatu yang tenang, harmoni. Makanya ini potensi sebenarnya untuk sukses menjalankan new normal. Iya, asalkan tadi itu ya Mbak ya, dengan syarat-syarat bahwa melalui kultural ini harus ada keteladanan dan juga adanya suatu contoh-contoh dari tokoh-tokoh untuk membedakan mana yang sebelum normal dan sebelum new normal ini begitu ya. Jadi ada perbedaan yang dilakukan melalui simbol-simbol tersebut begitu ya, dan juga perlu adanya konsistensi serta juga tadi Mbak Devi katakan bahwa masyarakat kita sebenarnya bisa kok ya, asalkan dibarengi juga dengan pemberian sarana dan prasarana begitu ya. Secara struktural, secara sistem harus disiapkan betul. Jadi kalau bicara ruangan, kursi-kursinya di luar seperti apa, lalu di transportasi publik memang sudah ditandai mana yang dibolehin duduk, mana yang tidak. Nah, kalau itu sudah siap secara struktur, secara sistem, kulturnya pelan-pelan terus didampingin, saya optimis kita cepat kok mengalami perubahan. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati atas penjelasannya. Pemirsa, penjelasan dari Devi Rahmawati, pengamat sosial tentang new normal. Dan pemirsa, Nusantara Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.